Halo, barudak sekalian, kembali lagi bersama saya Mengharu. Sudah sekian lama saya tidak mengonten lagi karena banyak hal yang dilalui dan puji syukur sekarang bisa kembali menyapa kawan-kawan, membuat konten kembali di catatan haru. Sebelum melanjutkan, marilah kita panjatkan doa terbaik kita semua untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, khususon di Sumatera yang per hari ini masih membutuhkan bantuan kita semua, baik secara doa maupun yang paling utama memang material. Mari kita doa sejenak, baru dimulai. Sudah cukupkan, dan di bawah ini kawan-kawan bisa bantu donasi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan semoga kejadian ini bisa segera teratasi dan bisa pulih kembali lebih baik lagi. Amin. Saya melalui video ini saya ingin bercerita tentang comeback-nya saya. Comeback-nya saya, bagaimana saya mengalami hiatus, hilang dulu, dan ternyata memang banyak hal yang saya lalui gitu. Yang pertama memang saya mendapatkan pekerjaan full time, puji syukur, di suatu penerbit buku, ya, yang mana kebetulan saya dapat kontrak selama 1 semester, dan baru kali ini saya bisa kembali untuk secara emotionally pede untuk konten lagi, dan secara schedule saya mulai senggang gitu ya. Sedikit lebih senggang daripada sebelum-sebelumnya untuk bisa konten lagi, untuk bisa berkegiatan lagi di MHPD maupun di yang lainnya sedikit-sedikit gitu. Karena memang ada penyesuaian gitu ya, banyak lembur ini itu dan sebagainya. Nah, hal yang saya ingin bagikan adalah hal yang menarik itu di bagian habit. Ternyata habit saya mengalami perubahan luar biasa gitu ya, karena memang kalau full time worker itu ternyata memang kita jadinya sudah jelas gitu apa yang mau dikerjakan sehari-harinya. Karena kebetulan saya full time worker-nya 9 to 5 gitu ya. Jadi saya jam 9 sampai jam 5 itu ya sudah jelas kerja gitu. Kemudian nah sebelum itu, sebelum jam 9 pagi maupun setelah jam 5 sore, itu kan masih ada spare waktu. Nah, itu juga menjadikan kegiatan atau habit itu berubah. Yang mana dulu kawan-kawan sendiri tahu ya, bahwasanya saya juga seorang coach trainer gitu ya, yang mana kegiatannya itu ya menjadi cowok panggilan gitu. Ngajar, nge-training di dinas, di perusahaan, di sekolah-sekolah, bahkan bikin sendiri webinar gitu-gitu ya. Nah, disitulah saya mengalami perubahan gitu. Jadwal yang paling terutama ya, habit juga gitu. Habitnya apa? Habitnya tidur. Tidur lebih teratur, setidaknya lebih teratur daripada sebelumnya gitu. Karena pada saat saya sebelum menjadi full time worker, anggap saja jadi solopreneur gitu ya, solopreneur jadi coaching training ini, saya, tidur kadang jam 1 jam 2 karena aktivitas pekerjaan atau spark kreasinya itu atau aktivitasnya di malam hari gitu. Ngajarnya, sharing session-nya, baca buku barengnya, coaching-nya, itu malah malam hari gitu. Karena kliennya juga kan malam hari gitu ya, klien atau anak-anaknya juga ya pada pekerja juga kan full time gitu. Jadi saya tuh masih belum relate lah dengan full time worker, karena sayanya juga masih solopreneur, waktunya bebas gitu. Jadi siang harinya itu saya berkreasinya ya baca buku, menulis, bikin konten, apapun itulah.
gitu, ketemu orang gitu. Nah malamnya itu, kayak masih on fire gitu kan, masih ada, energi jadinya kadang kala, jam 1 jam 2 gitu tidur. Nah itu tuh jelek sebetulnya. Tapi, pada saat jadi full time worker, tidur saya itu jadi biasa jadi paling paling lambat itu jam 11 malam gitu ya. Nah karena apa? Karena subuhnya harus bangun gitu ya, subuhnya harus bangun, pagi-paginya saya juga kebetulan kuliah lagi, psikologi, jadi kayak pagi-pagi itu kuliah gitu atau enggak, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan sekitar nyari sarapan gitu-gitulah kayak. Jadi emang hal yang paling terasa tuh habit-nya berubah gitu. Itu kabar baik, kabar buruk mah tafsirnya menyesuaikan ya, tapi yang jelas bagi saya dalam konteks habit, saya mengalami perubahan luar biasa gitu ya, kayak, "Oh oke," gitu, "kayak ginilah ternyata full time worker." Yang kedua, mungkin yang paling terasanya tuh di bagian sosialisasi. Biasanya saya itu orang yang paling sosialisasinya tuh tinggi gitu, karena saya punya komunitas sendiri, saya berkomunitas juga di yang lain, baik secara, apa namanya tuh, komunitas di kedinasan maupun secara kreatif atau bahkan yang formil gitu, banyak gitu. Saya sering kiri kanan tuh ketemu orang tuh sering gitu, baik secara online maupun offline. Tapi ya karena jadi full time worker, sosialisasi itu berkurang gitu. Bahkan ada rasa titik di mana saya tuh merasa sendirian. Maksudnya tuh kayak dan lebih kayak malahan jadi seakan-akan berempati, "Oh gini ya rasanya." Kawan-kawan saya yang tiba-tiba bukan tiba-tiba juga sih, kayak ya udah di umurnya yang 20s ini setelah lulus kuliah, terus sekolah gitu, pada hilang, biasanya kan komunitas gitu ya di Jepangan, di K-pop, di e-sport, apapun itu gitu. Itu tuh pada pada gak bisa ngumpul lagi karena emang sudah kerja full time, ada jam kerjanya juga beda waktunya gitu ya, atau bahkan ada yang di luar negeri, ada yang sudah berkeluarga, jadi susah ketemu gitu. Nah, dan sekarang saya juga merasa relate gitu karena saya juga setiap ya 9 to 5 saya bekerja full time worker dan jadi saya juga sulit untuk bersosialisasi lagi dan akhirnya saya merasa pertemanan saya itu merasa makin sedikit gitu. Kayak nggak kayak dulu ya, ya kadang ada rasa merasa sendiri dan kesendirian itu gitu. Meskipun ada teman baru ya di tempat kerjaan baru jelas gitu, cuman kayak, "Aduh nggak kayak bisa dulu lagi ya," gitu. Nah itu apakah itu tanda baik atau buruk, itu sesuai dengan, masing-masing ya gitu. Mungkin kalau Kakak juga merasakan perubahan itu, tapi saya merasa ada rasanya sedihnya itu karena ya memang nggak bisa lagi berkumpul, beraktivitas sesuai dengan, diri aja gitu. Sosialisasinya juga berkurang sangat jauh, tapi mungkin ada hal yang baiknya adalah saya lebih banyak me time-nya, saya lebih banyak bisa ya sendiriannya itu lebih dapatlah gitu. Jadi emang plus minusnya di situ gitu. Kemudian yang ketiganya apa ya, apa yang signifikan? Oh signifikannya mungkin finansial ya, financial income. Financial income-nya saya ketika full time worker karena tentu dikontrak gitu ya, jelas gitu ya, per bulan kerjanya apa, gajinya berapa gitu ya, tiap bulan tuh ada gitu. Jadi kayak, oh gini rasanya punya gaji tiap bulan gitu, kerjaannya jelas ini itu dan sebagainya. Tapi satu sisi kestabilan itu tuh karena ini adalah ranah baru karena emang beda ya, beda dari pekerjaan yang mungkin selama ini bukan sesuai dengan karir saya sebagai coach trainer, eee, berbeda sekali. Jadi kayak ada rasa skill baru juga karena berkantor kan pasti ada administrasi dan sebagainya gitu. Punya skill baru, tapi memang ada kelemahannya mungkin barangkali kelemahannya adalah keilmuan coaching training saya tidak terasah sehingga apapun yang tidak terasah yang tidak dilakukan berulang-ulang akan terlupakan gitu ya, use it or lose it gitu. Jadi saya lupa lagi tuh cara training itu harus 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 recall memory lagi gitu, coaching tuh gimana, bikin event tuh gimana, mengelola orang, mengembangkan orang tuh gimana, gitu-gitulah. Tapi ya itu tapi, finansialnya terjamin gitu, maksudnya ada gitu ya, tiap bulannya ada. Nah, selama saya solopreneur coaching training kan saya kan sebagai cowok panggilan ya, dipanggil, "Bang ngajar di sini, Bang ada, coaching ini," gitu, "Bang bisa konsultasi nggak? Nanti minggu depan," gitu-gitu. Itu kan tidak jelas gitu ya, tidak tidak pasti si keuangannya itu.
Mungkin itu yang saya rasakan gitu. Plus minusnya tentu saja gitu ya, ada baik buruknya, itu sesuai dengan tafsir masing-masing yang dilakukan, mungkin kawan juga merasakan demikian. Kalau misalkan ditanya, Mengharu lebih prefer mana gitu ya, ketika saya sudah berbulan-bulan bekerja di sini gitu ya, secara finansialnya stabil, pekerjaannya stabil, jelas, terus saya, habit-nya berubah, ya sebenarnya mah plus minusnya juga ada gitu. Bahkan ya kalau secara idealnya pengennya bebas secara fleksibel, bekerjaannya, yang kedua pengennya juga sesuai dengan diri, sesuai dengan apa yang saya minati, sukai, jagoi, kuasai, dan orang lain butuhkan gitu kan. Dan bahkan finansialnya ada, yaitu ya ikigainya saya adalah di bagian coaching training gitu ya, sebagai supporter orang-orang, sebagai optimator orang-orang, para pemuda, sebagai healer-nya orang-orang gitu. Saya pengen itu, tapi juga jadwalnya jelas gitu, ada jadwalnya jam 9 sampai jam 5, oke, ada layanan ini dan finansialnya jelas, itu kan idealnya begitu ya, pasti pasti ya pengennya begitu. Kalau ditanya pengennya gitu kan, tapi kan ya memang pada akhirnya kita harus memilih gitu, kondisinya adanya begini, ya udah gitu. Gitu sih, jadi dalam rangka, eee, video ini untuk mengawalinya agar saya bisa kembali lagi, aktif lagi dalam konteks perkontenan, ya biar bisa aktif lagi ada, kemudian bisa aktif lagi di komunitas saya di Optimalkan Dirimu by LHPD. Kawan-kawan yang ingin punya, wadah untuk berkembang, mengembangkan diri bareng-bareng, mengoptimalkan potensinya, saya buka komunitas Optimalkan Dirimu. Sudah mulai ada kegiatan Desember ini, kemarin itu sudah terlaksana BBB, baca buku bareng, bagi kawan-kawan yang gemar baca buku dan butuh reading buddy, meskipun secara online, ayo join di BBB ya. Kemudian juga saya ada mulai mengaktifasi prosumer club, wadah kreator, wadah prosumer, wadah freelancer yang baik secara baru mau mulai, minatnya dikembangkan, maupun yang sudah minatnya itu sudah jadi karir, sudah jadi solopreneur, creative planner, apapun itu yang bersifat, dibutuhkan orang lain dan atau sesuai minat atau tidaknya, ya saya wadahin itu dengan prosumer club, dan yang mana akan dilaksanakan Jumat depan, Jumat atau Kamis? Kamis depan tanggal 11 Desember itu akan ada, prosumer club sharing session, yang mana episode pertamanya itu adalah, apa namanya itu, K-popers juga bisa jadi desainer. Jadi saya ngajak teman saya ya, sohib saya, Mang Jaki Joki. Beliau seorang K-popper, tapi selain mereka tuh dia itu K-popper, juga dia itu desainer juga gitu. Gara-gara menjadi K-popper inilah dia itu desainingnya itu terasah gitu. Nah di situ dia jadi bisa jadi profesinya di situ gitu. Bahkan nyari cuannya di situ juga. Nah gitulah kurang lebih. Ataupun tidak cari cuan di situ pun, skill-nya terasah di situ, sehingga nyari cuan di luarnya lebih ada karena portonya di situ. Nah, prosumer club tuh tujuannya itu gitu, menjadikan hal yang diminati menjadi kreasi yang mana semoga menjadi profesi, gitu loh. Itu tujuannya itu, dan saya mendapatkan insight itu gitu. Kemudian yang selanjutnya di Kamis depannya itu ada ya, excellent coaching certification gitu ya, dari collab sama Self Development Indonesia. Itu juga saya aktifasi lagi gitu bagi kawan-kawan yang ingin belajar coaching seperti apa, seperti saya. Saya juga ingin recall memori lagi karena sudah lama tidak coaching training, ya sambil juga mempelajari, mengembangkan kembali, eee, yang baru mau hayu, yang mau dioptimalkan kembali bareng-bareng sama saya, ayo kita belajar tentang coaching ya, coach and coaching itu seperti apa, coaching sebagai hobi, coaching sebagai, tools, coaching sebagai profesi itu seperti apa, ayo belajar di tanggal 18 Desember gitu ya. Dan tahun 25-nya saya aktifasi lagi di bagian self growth, ya kan, pengembangan diri di bagian self growth-nya, yang mana kita awali dengan journaling journaling, gratitude, kebersyukuran kita syukuri akhir tahun ini selama 2025 apa sih yang sudah kita lalui,
apa sih yang kita sudah lakukan, hal apa yang memang itu tuh menjadikan kita tuh bisa, eee, bermanfaat dan bersyukur di tahun ini dan semoga tahun depan tuh harapannya bagaimana, doanya apa, dan kita sharing-sharing gitu. Dan tanggal 25-nya di situ. Jadi bersamanya video ini saya mengafirmasi kembali dan semoga kawan-kawan berminat, untuk bergabung mengembangkan diri masing-masing di sini, dan itu juga bagian dari, apa ya, saya gitu ya sudah mulai menyesuaikan, sudah mulai lenggang sedikit gitu ya, karena kemarin-kemarin masih banyak lembur jadi kagok gitu kayak mau bikin kegiatan, kadang Sabtunya Sabtu Minggunya ada event di kantor, Jumatnya gimana gitu, jadi kayak gitu lah. Sekarang udah mulai bisa menyesuaikan dan itu aja mungkin, video singkatnya, singkat tapi 16 menit. Sampai jumpa lagi di next video dan tetap optimasikan dirimu setiap harinya, oke? Bye-bye.